Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 15. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Kehadiran sosok Toji yang begitu tiba-tiba membuat semua orang benar-benar sangat terkejut. Bahkan Dagon sendiri tidak habis pikir. Bukannya segera kabur, namun para penyihir Jujutsu malah memasukkan sosok penyihir Jujutsu lainnya. Dengan gerakan super cepat, Toji segera bergerak dan merampas senjata nunchaku di tangan Maki. Tentu saja Maki begitu kaget, apalagi kekuatan genggaman tangan Toji bisa menghempaskannya. Fushiguro pun terlihat pasrah, karena lubang buatannya tertutup rapat. Selain itu, Dagon pasti sudah menyadari tujuannya mempertahankan lubang pelarian tersebut. Setelah memperhatikan sosok Toji dengan seksama, Naobito pun langsung sadar bahwa lelaki di hadapannya tersebut adalah mantan anggota klannya. Namun Toji sama sekali tidak memperdulikan sapaan kakek tua tersebut. Teknik pemanggilan arwah milik nenek Ogami akan terus bertahan meski si Ogami telah tiada. Ketika energi kutukan si cucu yang menjadi wadah si Toji habis, harusnya pemanggilan arwahnya juga ikutan berakhir. Namun kasus kali ini sangat berbeda, di mana si Toji tidak memiliki energi kutukan sama sekali, apalagi hingga menguras energi kutukan. Hal ini pun mengakibatkan teknik kutukan Ogami kehilangan kesempatannya untuk berakhir dan sulit dikendalikan. Saat ini Toji bertarung sesuai dengan instingnya sendiri hingga wadahnya rusak. Dia pun bertransformasi menjadi boneka pembunuh berdarah dingin. Nampaknya Toji mengikuti nalurinya memasuki perluasan domain Dagon hanya untuk mencari lawan terkuat untuk diajak berduel. Sadar bahwa Toji tidak memiliki energi kutukan, Dagon pun langsung meremehkannya. Namun pandangannya seketika berubah setelah Toji bergerak dan memukulnya dengan begitu kuat. Keduanya pun beradu kecepatan sekaligus kekuatan dalam tempo pertarungan yang sangat cepat. Parahnya, dalam adu otot tersebut, si Dagon yang sebelumnya sangat kuat justru terlihat nampak lemah dan jadi mainan Toji. Teknik serangan Shikigami ikan milik Dagon yang sebelumnya nampak hebat, saat ini terlihat begitu lemah di hadapan Toji. Selain itu, Toji mampu membereskan berbagai combo serangan Shikigami Dagon walau dia terkekang di dalam air. Bahkan hanya dengan sekali pukulan, Toji berhasil menghancurkan barrier air yang selama ini melindungi tubuh Dagon dengan sempurna. Dagon terlihat babak belur dan sama sekali tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menghentikan kegilaan Toji. Tanpa bicara sepatah kata pun, Toji lantas menggesekkan nunchaku di tangannya dan mengubah bentuknya menjadi lebih tajam. Sementara si Dagon bertanya-tanya, apakah dia akan kalah dari seorang manusia yang tidak memiliki energi kutukan sama sekali? Namun dia tidak menyerah dan mencoba mengulur waktu agar efek serangan mutlaknya pulih kembali. Jika efek serangan mutlaknya kembali, maka dia bisa menghabisi semua orang di tempat ini. Namun saat dia melayang di udara, saat itu juga Naobito menendangnya. Di saat yang bersamaan, Toji melesat dari bawah dan menancapkan nunchakunya tepat di kepala Dagon. Toji lantas menghujamkan nunchaku tajamnya berkali-kali di kepala Dagon hingga membuat roh kutukan tingkat khusus itu tidak berdaya dan berdarah-darah. Ketika Toji menghentikan serangannya, seketika itu juga perluasan domain milik Dagon langsung terhenti. Semua orang pun kembali ke tempat semula. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau Toji bisa membantai Dagon seorang diri. Walau Dagon telah dikalahkan, namun semuanya bertanya-tanya, apakah si Toji ini berada di pihak penyihir Jujutsu atau tidak?
Hanya dengan memandang saja, Toji membuat Fushiguro sangat terkejut karena tahu-tahu dirinya sudah terlempar keluar gedung. Namun saat ini semua orang tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan Fushiguro, karena tiba-tiba saja Jogo datang dan melihat jasad Dagon untuk yang terakhir kalinya. Ketiga penyihir Jujutsu ini pun waspada, apalagi mereka sudah mengetahui bahwa Jogo jauh lebih kuat daripada Dagon. Setelah menyerukan janjinya pada Dagon, Jogo lantas bangkit dan membakar tubuh Nanami dan Maki dengan begitu cepat. Dia juga membakar Naobito dengan brutal, walau lelaki tua tersebut sudah berusaha menyerang dengan sihir proyeksinya. Ketika Jogo hendak menghanguskan Naobito, saat itu juga dia terkejut karena sekilas menyadari aura kehadiran Raja Kutukan, yaitu Ryomen Sukuna. Dia pun sadar bahwa jari Sukuna telah dilepaskan pada suatu tempat di distrik Shibuya ini. Dan benar saja, saat ini Mimiko dan Nanako telah memasukkan jari Sukuna pada mulut Itadori. Namun tak berselang lama si Jogo langsung mendatangi TKP. Dia lantas menanyakan pada Mimiko dan Nanako tentang berapa jumlah jari yang telah dimakan Itadori. Sayangnya Hasaba bersaudara tersebut tidak mau menjawab. Dikarenakan cukup kesal, Jogo pun langsung memanggang kedua gadis itu dengan api panasnya. Jogo mengingat pesan Kenjaku, di mana Itadori tidak mungkin menyerahkan kendali tubuhnya pada Sukuna meski Itadori telah memakan 20 jari Sukuna. Namun hal ini terjadi jika Itadori memakan satu persatu jari selama 20 hari berturut-turut. Jika Itadori memakan 10 jari sekaligus, tubuhnya tidak mungkin sempat beradaptasi. Jadi walau hanya sementara, Sukuna pasti akan mengendalikan tubuh Itadori. Jogo lantas mengeluarkan sebuah gulungan di mana di dalamnya terdapat 10 jari Sukuna. Dia pun memasukkan 10 jari tersebut pada mulut Itadori. Setidaknya untuk saat ini terdapat 15 jari Sukuna di dalam tubuh Itadori. Bersamaan dengan itu, ternyata Hasaba bersaudara masih hidup berkat salah satu dari teknik kutukan milik mereka. Sebenarnya Jogo tidak begitu peduli dengan kedua gadis itu. Namun suasana langsung berubah mencekam ketika tangan kirinya terpotong begitu saja. Baik Jogo ataupun Hasaba bersaudara sangat ketakutan ketika melihat kebangkitan sosok Raja Kutukan. Mereka berkeringat dingin dan tidak berani bergerak. Jika bergerak sedikit saja, mungkin mereka bisa mati. Sukuna lantas menebas kepala Jogo karena tidak berlutut. Untungnya tebasan tersebut tidak sampai mengenai Mimiko dan Nanako. Dikarenakan Hasaba bersaudara telah memberikan satu jari, maka si Raja Kutukan mulai menanyakan apa keinginan kedua gadis itu. Dengan penuh rasa takut, Nanako menginginkan agar Sukuna membunuh Kenjaku dan membebaskan jasad tuannya yaitu Geto Suguru. Jika permohonan ini terkabul, maka Mimiko dan Nanako berjanji untuk memberikan satu jari simpanannya yang lain pada Sukuna. Namun bukannya senang, Sukuna malah memenggal kepala Mimiko begitu saja. Jelas saja Nanako sangat histeris dan langsung mengeluarkan ponselnya untuk menyerang Sukuna. Namun belum sempat menyerang, kepala Nanako tiba-tiba terbelah dan tubuhnya hancur tidak tersisa. Setelah menghancurkan ponsel Nanako, Sukuna lantas menanyakan apa keinginan Jogo yang sebenarnya. Anehnya si Jogo tidak memiliki keinginan apapun. Tujuan dia dan kelompoknya hanya satu, yaitu membuat Sukuna bangkit sepenuhnya. Jogo menyampaikan bahwa saat ini Itadori hanya belum beradaptasi hingga membuat Sukuna bangkit untuk sementara. Jogo menyadari bahwa kala itu Sukuna bukan tidak melakukan ikatan sumpah pada Itadori, melainkan karena si Raja Kutukan ini tidak sanggup membuatnya. Sebelum Itadori Yuji kembali, Jogo meminta agar Sukuna membuat ikatan sumpah dengan pemuda tersebut. Ikatan sumpah yang bisa membuat Sukuna memiliki tubuh Itadori untuk selama-lamanya. Namun Sukuna langsung menolaknya karena dia memiliki rencana tersendiri. Dia pun menertawakan Jogo karena saking putus asanya sampai-sampai Jogo dan kelompoknya harus repot-repot membangkitkannya. Sebagai ungkapan rasa terima kasih atas pemberian jarinya, Sukuna pun meminta Jogo untuk menyerangnya. Jika Jogo berhasil menyerang Sukuna walau hanya sekali, maka si Raja Kutukan akan mengikuti semua perintah Jogo beserta kelompoknya. Namun sebelum itu, Sukuna ingin menghabisi semua manusia yang berada di Shibuya kecuali satu orang. Di sini masih belum diketahui secara pasti siapakah orang yang dimaksud oleh Sukuna ini.
Mendengar pernyataan Sukuna, Jogo terlihat termangu diam dan seakan tidak percaya. Namun dia langsung bangkit dan menyetujui semua persyaratan mudah dari si Raja Kutukan.